Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta za in istaqama laka fi ahkamil jirahat wal hudud wal gharamat wa fasil khusumat fala yastaqimu fi ma yastamilu alaih rubul ibadat minasyam wa sholat. Langsung fa'lam anna akroba mayatakalamul faqih fihi minal amalati a'malu akhirah salah satun. Ini Ihya juz 1 halaman 18 bawah, 2 dari bawah, 3 dari bawah. Ketahuilah bahwanya putaran pembahasan seorang faqih, kemarin orang yang ahli ilmu faqih akan menjadi mursyidnya penguasa, menjadi mursyidnya pemerintah. Jadi yang teriak-teriak ngelok-ngelok ini pemerintah itu malah ndak alim faqih itu. Kenapa? Dia jauh dengan pemerintah. Allahu takbir. Polisi diantemi mbek bom molotov. Polisi diantemi mbek botol. Bukan orang alim fikih itu. Kalau orang alim fikih bisa mengawal pemerintah, bisa ngeladeni pemerintah, bisa ngomong pemerintah. Ya ulama NU itu sampean harus tegas ya. Harus tegas. Ojo katut-katutan. Kayak beneran itu ya pakaiannya mantap, membela Islam, untuk membela orang yang didolimi, menghancurkan pemerintah dolim. Bukan alim fikih itu. Orang fikih itu orang yang bisa meladeni rakyat dan pemerintah menjadi mursyidus sultan, penunjuk kepada pemerintah. Jarne sih pemerintah. Kalau tidak baik baru diomongi, ceklak. Putaran daripada pembahasan seorang fikih yakni urusan akhirat, masalah Islam. Sampeyan harus tahu Islam itu apa. Islam itu dari kata salima, selamat. Berarti al-muslim man salimal muslimun min yadih walisanih. Orang Islam itu orang yang lainnya dia menjadi selamat karenanya. Orang lain menjadi aman dari lisan dan tangannya. Itu muslim betul. Kata muslim sendiri berkata dari kata selamat. Jadi orang ngaku Islam, kok orang lain masih risih dengannya, orang masih tidak selamat dengan tangannya, orang tidak selamat dengan cacian mulutnya, dia belum Islam sempurna. Masih serbane gede-gede sak bane kol desel piye lek nggowo ngene. Tapi kalau orang lain masih dicaci tidak selamat dengan lisan dan tangannya, dia belum muslim yang sejati. Khawatirnya Islamnya hanya di bibir, Islamnya hanya di lisan. Keluar Allah tapi yang muncul kerusakan. Bukan Allah itu yang muncul, tapi nafsu. Allahnya hanya di lisan, tapi kalau Allah di hati, yang muncul adalah belas kasih. Dungo. Ya Allah, dungo. Seperti cerita seorang ulama, santrinya banyak, tamunya dari mana-mana, sampai dari mancanegara. Akhirnya ada tamu dari Mesir, sowan dari Pak Yai kepada Pak Yai itu. Pak Yai, alhamdulillah saya bisa sowan kenjenengan, ini hadiah dari saya. Dikasih burung beo warna hijau. Wah, mantap, gagah, kicauannya enak, sewenang Mbak. Terima kasih mas. Beo warna hijau. Ini mas tak kasih nama bejo. Beo warna hijau. Bejo. Bejo apa bejo? Sama jenenge siapa Bambang Suteja ya. Untung itu bejo, adalah bejo. Seneng, adik cerdas bione. Tiap pagi setelah mulang diparani, ada kesantri bagian ngresiki, ada santri bagian makani. Pokoknya wis gak enak badan wis delok celukne dokter, saking senenge Pak Yai pada bio tadi. Kalau pagi diurui kalimat tauhid, mulai dari alhamdulillah.
Saking senengnya kalau sudah bisa lancar alhamdulillah, langsung santri ini dikelompok jak makan-makan. Tasyakuran santri, ini saya senang, bersyukur bejo sudah bisa baca alhamdulillah. Besoknya lagi, seminggu lagi panggil lagi santri. Santri, sakuran, ini bejo sudah bisa baca subhanallah. Subhanallah. Berarti ya larangan biyo ya, biyo kurisa alhamdulillah kadang dibeli 2 juta, 3 juta. Santri puaseh Allahu Akbar. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kadang ndak. Terakhir dipanggil santri, besar-besaran makan, kok enak sekali makannya. Ini saya paling bahagia. Kenapa? Bejo sudah bisa baca kalimat tauhid tertinggi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jane ya gak pas, saya paling la ilaha illallah. La ilaha illallah, paling yakin. Ternyata pas tasakuran bareng-bareng suara bunyi banter, glodak. Waduh. Tukang pakane sama tukang bersih-bersih tahu, waduh, ini kurungan bejo iki. Pak Yai, bejo, kenapa? Itu suara kurungannya. Wis, Masya Allah. Pak Yai ini gak sadar mencolot pisan, didelok pertarungan yang gak imbang antara bejo dengan kucing. Akhirnya bejo nyet, lemah lunglai mati dengan suara yang ciet mati. Pak Yai nangis sejadi-jadinya, susah. Santri melok susah kabeh. Pak Yai kok ya cek nemene ya wong gur manuk kok sampai gak pulang. Bayang ngaji libur. Setoran libur. Pak Yai ini cek nemene. Masya Allah. Gak mulang. Satu hari Pak Yai ngimami tok gak ngaji rek, berai rek karo santri ini sepakat, wah kasihan Pak Yai kita, dia guru kita, dia murabi kita, dia adalah pengasuh kita, dia adalah panutan kita. Kalau terus murung begini, apa tindakan kita? Sepakat urunan santri putra urunan, kita pesan pada yang kasih beo Mesir itu supaya dibelikan yang lebih baik. Temenan sampai urunan. Santri kelumpuan, hadiah Pak Yai ini saya kasih. Hadiah untuk jenengan supaya jenengan dapat ganti bejo, warnanya juga sama bahkan lebih besar. Pak Yai tambat murung. Nah, saya itu susah itu bukan karena bejo meninggalkan kita, nak. Saya itu susah melihat bejo yang sudah paseh membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah, membaca apa sih tak? Alhamdulillah. Saya itu susah. Kenapa bejo yang sudah fasih membaca la ilaha illallah tidak punya kalimat lain, tidak pernah ngomong lain, tidak pernah mesuh, tidak pernah bejo mesuh, sing gak pernah. Dia bisanya cuman itu subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Itu kok matinya kembali kepada biasanya, mati jiet. Bagaimana dengan kita, nak, sing gampang meso, sing punya kalimat meso, sing punya kalimat jelek? Apa enggak lebih bahaya kita kelak mati enggak bisa baca la ilaha illallah? Santri nangis. Oh, Pak Yai kayak gitu. So saya ternyata melihat ketakutannya Pak Yai terhadap nasib manusia. Bagaimana manusia ini nanti, iki bejo tidak bisa ngoceh yang lain, bisanya 3 itu. Kalau mati tidak bawa, tidak bisa ngucapkan, kembali kepada asal. Jiet. Nah, sekarang manusia yang pinter meso, pinter ngomong gak genah-genah, ngomong ngecepek sampai 2 jam, kadang jagongan sampai pirang-pirang jam. Iki sok piye arek-arek iki, piye kita itu.
Akhirnya Pak Yai ini tertegun, santri tertegun semua. Ada santri yang jawab, Pak Yai, bejo itu tidak bisa ngucap la ilaha illallah karena dia ngucapnya la ilaha illallah hanya di lisan, tidak dari hati. Terus gimana? Kalau kita semua kepengen ketika mati ngucap la ilaha illallah, maka kalau ngucap la ilaha illallah jangan hanya di lisan, tapi di dijiwai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita harus merasakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak hanya di tangan, tidak hanya di lisan, tapi di mata kita melihat kesaksian kita kebesaran Allah, semua Allah. Allah, Allah, dapat apa-apa Allah, Allah. Oh ya, masuk. Pak ya ini bunga, saya lebih senang dapat ini daripada dapat ganti buyut. Berarti masih ada peluang. Kalau mati kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila kita tidak hanya la ilaha illallah di lisan, tapi seluruh badan kita bergetar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya menggambarkan kebesaran Allah, semuanya menggambarkan keesaan Allah, semua menggambarkan ketauhidan Allah. Corona kita Allah ya Allah. Corona gur koyo ngene, wong wis bingung kabeh. Corona lo ndak kelihatan, bagaimana kelak kalau dipentungi malaikat, ya Allah, ya Allah. Lindu, bingung kabeh gitu Allah dia yang tauhidnya dadi. Wong lindu kayak gini, gempa kayak gini, wong wis kabeh bingung. Apalagi kelak ketika bumi digoncang sedasat-dasat, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu kalau sudah begitu, insyaallah matine gak kayak beo. Wis ben ngono wis. Waktune wis kadung. Paham rek? Aja gampang meso-meso. Kate mati kare matine meso-meso. Ah kapok kan. Apa-apa pegel meso, guyon-guyon meso. Cangkeme, apa-apa cangkeme kuwi. Apa cangkeme kuwi. Kadang kurang nemen. Saking gak tak tone. Kuwatir garek matine cangkeme. Hati-hati. Jak misuan lho ya. Kok menang-menang pegel-pegel mesu. Cuan. Walah, lek karek mati ngene. Malah nggawa kaya ngono rika kok naudzubillahi min dzalik. Gawane pentung mbek malaikat. Cocok mati anak ini, cocok mati kon. Langsung wis gak ditakoni man robuka ndak tuas. Apa? Man robuka apa Tuhanmu siapa? Ya mesok tadi itu. Wong matine gak nggawa Gusti Allah, nggawa pisu-pisuan. Jak sembrono ya. Islam. Islam itu orang yang selamat dari lisan, tidak hanya dari lisan tapi dari nurani. Ahli fikih itu gitu, gak malah menebar kebencian, gak malah menebar fitnah, gak menebar hoak, gak menebar kekhawatiran, gak menebar panas, tapi bisa mendinginkan, bisa meredakan dan bisa membuat tenang. Orang malah menakut-nakuti. Salatnya dijiwai, Allahu Akbar, betul-betul menghadap Allah. Merasakan kita kayak pasrah. Ini lambang dari pasrah. Ruku lambang daripada kehidupan yang ingin damai, tenang, bahagia, sering melihat ke bawah, jangan senang melihat ke atas. Ojo ndelok kancane duwe apa ndak. Timbangane iko lak angur aku daripada dia lebih baik saya. Itu Islam betul, salatnya sujud betul-betul dijiwai Allahu Akbar. Manusia dulu dari tanah kembali ke tanah. Salam melambangkan dihayati hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia dijaga semua. Masya Allah. Wes itu. Zakat betul-betul diekspresikan sebagai bentuk kepedulian, senang memberi, senang berbagi. Ndak tamak, ndak rakus, ndak dideweni. Enggak model orang model pintil, hati-hati soalnya dia duit aja medit-medit.
aja dadi kaya pintil. Apa pintil itu? Karepe kudu dilebokne tok. Lup. Wis dipekem, ndak jangan sampai keluar. Ternyata bledos teko dalan liya, duar entek. Buat apa? Kaya raya mobilnya banyak, mate. Ndak punya amal sama sekali. Aduh. Apa? Tenan, Masya Allah. Nggih, apa-apa gitu. Zakat harus dijiwai, halal haram dijaga. Semua orientasi kehidupan harus didasarkan kepada ini halal apa haram, ini halal apa haram. Ngono, yang dimakan, yang dilihat, yang dilakukan, yang diucapkan. Tendensinya apa? Halal apa haram. Lek haram ndak, walaupun sok wenang, pengen gak. Lek halal lakoni. Jek sampai lek halal mau alese gak kaprah, lek haram sregepe gak kaprah lho. Ya. Pun. Fa iza ta'ammal tamuntaha nadharil faqih fiha alim ta'anahu la yujawizu hududad dunya ilal akhirat. Berarti fikih itu pada urusan-urusan pengaturan dunia, mulai urusan kehidupan dunia, tapi juga menjadi pelajaran dan juga menjadi pengantar ke akhirat. Karena yang pergi ke akhirat itu hati. Yaumala yang fa'umalun wala banun ilaman atallah biqalbin salim. Tidak akan di suatu hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak cucu kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati ini selamat. Tapi hati selamat itu harus ditata dengan ilmu fikih. Moto sebagai pengantar hati dengan ilmu fikih selamat meripati. Akhirnya hati ini selamat. Lambe diantar dengan ilmu fikih sehingga mengantarkan hati selamat. Kalau meripat tidak ngerti ilmu akhirnya melipati belarah. Akhirnya hati ini penuh dengan dosa, noda dari mata. Lambe penuh noda dari lesan. Telinga penuh noda dari lesan. Dunia ini gak selamat, akhiratnya juga tidak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Wes. Fa idza aradta hadza fi hadhihi salasah fa huwa fi ghairi azhar. Ngoten terus memang kok seimbang antara penjagaan dohir sehingga menjadikan batin kita selamat, sehingga dohire selamat, batinnya selamat. Terase wong Jawa selamat lahir, selamat batin. Engkau akhirnya ndadekno selamat dunia, selamat akhirat. Itulah agama. Agama itu melarang bukan karena apa? Melarang. Kok dadak rabi barang, kok gak oleh moro-moro seneng lho. Piye ndak selamat nanti. Gelut tukaran, jotos-jotosan, hancur. Hancur. Itu harus ada transaksi yang namanya nikah. Itu agama semua demi kebaikan, keselamatan. Pun ngaten mawon muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Al-Fatihah.